Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Doni Rifandi di channelnya BVAC, Berbo Vibes TV, Berbo Vibes Archery Club Sukabumi. Dan kita masuk di part 2. Di part 2 ini masih di hari yang sama, masih di hari Sabtu sebelum besok kita masuk ke pertandingan. Sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sambil merilekskan diri, dan sudah ada bintang tamu kita sambut ini dia. Halo semuanya. Pemanah Sarupaning. Wak. Oi. Nah, ini mungkin teman-teman udah pada tahu nih. Ini sama Coach Denny. Iya. Kita sekarang ada di mana nih, Coach? Kita di Sans Hotel. Sans Fiducia Hotel. Fiducia. Jadi sedikit Fiducia, ngobrol soal mana? sedikit ngobrol. Ini dulu namanya Hotel Fiducia doang. Oh gitu. Nah, cuma sekarang kayaknya diakuisisi manajemennya sama Sans. Jadi Sans ini salah satu grup Oh, gitu. perhotelan juga di kok kabur sih, gimana sih? Biar cocok. Dia salah satu ini juga apa namanya? Jamaah. Oh, jamaah. Bunga gini, bunga oma. Man? Tahu bunga oma gini, bunga oma. Oma lagi. Lalu. Lu. Yeah. Oke. Coach Den. Kemana? Kita bakal sedikit ngobrol, mungkin juga ini kita sharing sama teman-teman. Iya. Tadi juga jadi ceritanya gini nih. Somanya pedas ya, Bang? Manggilnya apa ya? Sobat BVAC ya? Iya. Dulu kan gitu ya. Sobat BVAC, kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi cerita gini, tadi kita alhamdulillah di part 1 Yep. video yang tadi siang. Yes. Kita kan sempat makan-makan tuh sampai meletup perutnya ya. Mana warung. Wareg. Nah, sambil jalan kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya timbul sebuah pertanyaan nih, Coach. Yes. Timbul sebuah statement, sebuah pertanyaan bahwa Aku berenang dulu. Loba iklan. oh baiklah. Sebenarnya baiknya gimana sih seorang archer itu gimana caranya bikin kita relax H-1 sebelum pertandingan. Nah, ini seru buat dibahas nih. Why? Kayaknya baterainya habis. Tapi kita gini. Gitu. Oke, sip. Ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Coach, sebenarnya bagaimana sih? Tadi kita ngobrol berempat ya. Ana, Coach Denny, Coach Fitra, sama Ustazah Kiki. Yo. Kita ngobrol-ngobrol gimana sih biar relax, biar ada nggak sih tips dan trik biar kita relax di hari ini agar besok pada saat pertandingan kita tidak ngadaik-daik, ngahod-hod. Ya, Nah, sekarang lah. Ini kan Sekarang video dong. part 2 ya. Siap. Tapi gini, sebelum kita jawab, ini bukan artinya kita suka tahu, bukan ya. Yo, bukan ini mas sharing aja. Kita cuma sharing. Dan buat para coach, buat para pemanah, buat para archer, mungkin yang tahu tips lebih baik, Iya, pastinya. di komen. Banyak yang lebih lebih pengalaman, Ahli, riset. lebih ahli ya. Wah, berbagai analisis. Kalau kita makan learning by Doing, doing, learning by doing, by ya. swing. Ya. Gitu. Jadi kalau kita makan ngalamin aja ya, nggak terlalu spesifik ke riset lah apalah gitu, cuma yang dirasain macam-macam terutama di luar kota ya. Hari kita misalkan main ke luar kota itu macam-macam. Kalau kondisi nggak fit itu lebih baik jangan maksain untuk official practice, jangan terlalu maksain. Kalau nggak fit ya? Iya, kalau dirasa badan kurang fit, agak meriang-meriang perjalanan dan lain-lain ya. Jangan maksa. Tapi kalau dirasa fit, wah enak nih, seger gitu. Baru. Silakan usah berlatih, tapi jangan over juga, jangan berlebihan. Biasanya sih kalau archer kan gini ya, besok gimana, besok pengen. Ya terserah, kalau memang dia di hari-hari biasanya gitu ya, daily-nya gitu, dia memang suka latihan fisik, udah biasa latihan fisik, udah biasa latihan lain-lain, nggak kayak kita ya, datang aja pemanasan kagak, jebret aja. Nembak Nah ya. itu lebih baik stamina dijaga. Kayak hari ini kita mutusin nggak official practice, kita lebih. Sebenarnya ada ya, bisa ya? Bisa. Iya. Oh iya. Jadi kita tadi datang ke, sekali lagi mungkin nge-remind aja, kita datang ke sini ini untuk mengikuti, insya Allah besok mudah-mudahan Allah mengizinkan, memudahkan, kita ikut Third Youth Championship ya. Championship di Halim Perdana. Di Halim, di lapang 467 Paskas. Yes. Nah, ini jadi hari ini tanggal 8
Kita mainnya besok tanggal 9. Ya. Oke, back to topik. Gimana caranya? Karena kita gini. Jadi kan kenapa sih kita dulu sih kita kalau berangkat langsung ya. Katanya kan misalkan siang duduk-duduk langsung pepek gitu. Cuma ada beberapa masukan dari para master-master Ya, kalau bisa dari 1 hari para sebelum suhu gitu ya. gitu. Jadi bisa adaptasi dulu Adaptasi cuaca, paling lingkungan dan utama itu sebagainya. adaptasi cuaca, apalagi kita biasa di yang dingin ya, daerah pegunungan. Sekarang masuk ke daerah hangat-hangat ya. Sukabumi itu datang ke Jakarta yang Masya Allah luar biasa. Nah itu tuh yang dipegang juga itu bisa salah satu referensi ya, bawa stretching band alias alat tarik lumayan tuh buat Jadi ngebiasain. ini teman-teman selain stretching band ini juga bisa dipakai untuk ikas kepala. Mulai areeng ya. Ya. Efek perjalanan. Atau dipakai anting. Tenong terus kebawa Gitu. Nah, oke, tapi kita masuk ke hari H-1 deh. Yes. Biasanya nih, kalau anak rasain kan anak kalau misalkan besok alias memang belum, alhamdulillah ya, belum pernah menang gitu. Cuman tapi happy. Yes. Artinya kita memang menang itu kan bonus artinya. Iya. Nah, tapi tetap aja walaupun anak belum pernah menang, tapi tetap pada saat hari H itu ada sedikit tensi ketegangan. Yes. Padahal lo udah disantai-santaiin, udah bercanda-bercanda, udah ngobrol sama teman-teman pemanah para ketemu, udah tapi ayah gitu Coach ya. Iya. Sebenarnya sih itu gak usah kaget ya, bahkan pernah ngobrol sama yang nasional sekalipun, namanya efek nervous itu ada, pasti ada, manusiawi lah. Cuman entah eta gelo lagi ditalian. Cuman istilahnya keren. perasaan itu ada, cuman gimana caranya bisa diredam. Kayak saya nih main biasanya gitu di babak ramalan percobaan ada, kirain udah redam ya, udah mulai tenang, ternyata di ramalan 1 masih ada ngadeg-deg. Kadang pernah saking ekstrimnya, biasanya kan rambahan 2 itu udah mulai tenang, 3 udah tenang, 4 udah fokus. Ini pernah sampai rambahan 4 masih ngegetar. Kenapa sih? Ya. Ya tapi artinya tetap aja ada kan? Ada, wajar jelema ada, amun teh kitu mah mamon. Ini jangan-jangan nonton ini sebenarnya klub apaan sih? Klub gaji ya. Ya, tapi berarti masih ada ya. Iya. Tapi minimal nih kalau menurut antum sendiri nih Coach. Yang ini based on experience ya. Yeah. Yang antum rasain selama ini teknik ataupun cara yang antum lakuin ini paling bisa meredam ketegangan tuh apa? Paling bisa meredam. Kalau ana sebagai muslim ana maksain wudu ya. Karena wudu itu adem. Terus kalau enggak minimal pakai nanti ya nelfonnya. Pakai air lah di botol, bisa kan ya cara wudunya, atau enggak misalkan enggak ibu usahain sih itu, tapi kalau enggak minimal kalau saya sendiri sih suka pakai air ya. Coach, air. Pause dulu ya telepon. Yes, back lagi. Sorry tadi ada telepon. Yo. Tadi sampai mana ya? Sampai ya tips terbaik ketika biar meredam nervous gitu kan ketika di pertandingan, karena pertandingan itu kan satu hal yang wajar lah, deg-degan mah manusiawi ya, manusiawi, itu wajar lah, wajar. Udah jalmi hirup mau pasti lagi deg-degan ya, mun deg-degan mah bahaya isdet eta nyenggereng deui tah die. Oh iya nih kita naon. Nah gitu aku teh naon pantas meh ada. Aduh kayaknya udah mau habis nih. Nah gini aja deh, kunci di sini. Jadi ini dimatiin dulu. Tah, ini diginiin nih, Wak. Set. Udah. Tapi kok agak sedikit yang hujar ya? Bentar ya. Ini lampu belakang harus ya aksennya. Nah, udah. Sip. Oke. Udah sini kayaknya deh. Udah kedengeran suaranya. Ya, gimana? Ya, pokoknya mah di Paruman. Terus aja ngomong. Terus aja channel ngomong. Nah, jadi balikan dulu ya, tadi geus ngomong. Tadi kelihatan ya. Maaf perut. Ini perut apa segini? Terus gimana? Ya, Wudu. Pastinya banyak sekali ya dari rekomendasi di luar sana gitu kan, dari teman-teman yang lebih maestro, lebih suhu dan lebih pengalaman. Aduh, ini cek mah biasa. Nah, tapi kalau based on experience saya selama ini
saya selalu paksain buat wudhu bisa kok gitu kan, bisa. Terus nice choice. Dalam pertandingan saya selalu usahain rambut bagian belakang ini dipakai air ya. Biar tuh. Terus tips pas nih. kena angin itu kan enak tuh. Adem. Oh dingin. Nah, adem itu biasanya lebih tenang gitu. Ngahiliwir ya. Ya minum jangan langsung banyak, dikit tapi sering lah gitu ya. Jangan ya kalau haus. Frekuensi minum berapa? Maksudnya tiap beres tambahan ya, atau ya. tiap Setiap selesai rambahan minum dikit kalau aja ya? mau nembak ya itu habis nembak minum dulu, jongkok santai, jalan. Nah gitu. Terus juga masing-masing mungkin punya trik ya, tapi kalau saya sih pas nembak itu misalkan 6 anak panah 3 menit atau 6 anak panah itu 4 menit, itu saya nggak dipepetin waktunya, itu bikin nambah nervous. Jadi minimal 30 detik lah, itu ya paling maksimal 30 detik, tapi rata-rata saya sisa waktunya semenit. Itu kalau ya masing-masing kan punya ini ya, punya tipsnya sendiri ya. Cara sendiri. Punya perasaan masing-masing kan, ada yang udah biasa tetap bisa nyantai, itu saya salut banget sama orang kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri sih gak bisa ya, dipepetin itu bikin deg-degan. Wah padahal 40 detik itu masih lama, gak bisa gitu. Tapi terlalu cepat juga jangan. Daripada ya. Cuman iya, pernah tuh nonton di mana ya pas pertandingan di Kujang kalau nggak salah. Kujang tuh di Kujang. Ada dia nyantai taunya waktu abis semua yang saya ini dia dianggap miss. Iya abis waktunya abis. Buahnya keburu ya? Keburu kan? Nggak keburu, udah tep. Ombian tuh kan? Itu kan. Ya, terlalu nyantai juga ya kita ngukur lah. Makanya ketika latihan itu dibiasain. Nah terus juga ada tips juga, masukan yang buat teman-teman semua. Saya juga sih masih jauh dari kata perfect ya, jauh dari ini. Cuman kalau di babak kualifikasi itu kan banyak gak, terus orang gak fokus ya, terus ngapain kita harus terlalu nervous ya, kecuali kalau pas masuk ke eliminasi kan mengkerucut ya, otomatis orang-orang tuh fokus ke kita gitu ngeliatin. Tapi kalau di kualifikasi banyak, dan juga intinya di panahan itu kan mainnya individual yang mengalahkan ego diri sendiri gitu. Beda sama main bola, kita body contact, di sliding lah apalah. Emosi lebih tinggi tuh. Iya, panahan nggak ada sebenarnya, harusnya lebih tenang. Makanya di panahan ini lawan terbesarnya adalah diri sendiri. Gimana caranya nenangin diri sendiri, hawa nafsu, ambisi, jangan terlalu berambisi, santai aja, tapi tetap harus yakin, pede, dan juga yang terpenting adalah ikhlas dengan hasil tembak, dengan setiap pelesatan yang telah kita tembakin, itu yang udah kita tembakin, ikhlas aja udah. Apapun mau kena warna-warni apa kayak gitu kan, mudah-mudahan sih kena kuning gitu kan, semuanya yang penting jangan sampai kuning yang bantalan sebelah. Menyasar ada lo itu. Ada. Tapi sekali lagi ini bukan doesn't mean kita tahu semua. Kita gak niat ngajarin, tapi kita cuma sharing. Ini cuma sharing pengalaman aja. Jadi, mungkin kan yang lebih suhu, yang lebih tanding. Jadi maksudnya yang kalau Coach Denny seperti itu, caranya beliau seperti itu. Kalau saya sendiri, saya lebih senang untuk ngobrol. Artinya ngobrol dengan benar, nyambung. Saya pernah bilang tuh waktu antum yang jadi ofisial ya. Saya cuma bilang gini, sebenarnya tapi masing-masing balik lagi ya. Ini saya gak maksa. Ini kan based on experience masing-masing. Kalau saya sendiri sih abis nembak itu butuh orang buat diajak senyum, tos, support. Jadi beres nembak, datang, tos gitu sama ofisial kita, sama teman kita. Terus yang ofisial bilang udah mantap. Padahal acak-acakan atau cai-cai itu sebenarnya bikin kita plong gitu. Terus jujur aja nih, saya sendiri berhubung sama jarak ya, berkaitan sama jarak tembak. Jujur ada beberapa person gitu, ada beberapa archer yang Allah alam lah motifnya apa, yang pasti nyebut jarak pendek itu pemula itu enggak banget. Justru saya tuh main di 50 itu kalau narik pesilis tuh plong. Jadi lebih ikhlas kena apa aja dan kan lama ya nyampenya bebas. Tapi ketika main 18 20, atau 20 18 tuh yang puyeng ya, targetnya 10. Cepet nyampe rohnya. Cepat nyampe. Itu kayak kita punya tenaga terus ditahan gitu, enggak keluar semua. Iya.
kalau beda sama 50 plus lepas gitu. Tapi kalau 18 itu kayaknya harus bener karena si Aero itu bener-bener cepet nyampe. Kayaknya gitu. kalau nyampainya nggak sesuai circle-nya tuh kayaknya sayang gitu. Iya gitu. Ya nggak bisa dianggap enteng juga. Nggak bisa dianggap nggak gini lah. Oh biasa main 50 ya, biasa main sekian beda banget. Terus kalau di main dekat pastinya lebih ini enggak. Udah terbukti kok nggak semudah. Tapi kita waktu sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang main 50 ya. Kita sempat ngobrol sama Teh Susan, Teh Sans ya, sama teman-teman Om Bimo. Memang sense-nya berbeda ya, apa namanya? Apa sih namanya, bukan sense apa? Apa ya? Tingkat ininya berbeda, ketegangannya berbeda. Ya, ketegangannya beda, benar. Sensasinya berbeda. Memang lebih kalau kita sih mikir lebih tegang 20. Iya. Tapi kalau untuk teman-teman yang 50 lebih tegang ya? Kalau yang Ana rasain ya mungkin ya karena saya sendiri masih pemula lah, newbie ya. Masih newbie untuk belum ada apa-apanya lah. Jadi kalau 50 saya sendiri ngerasain, terserah sih masing-masing punya perasaan, ini mah saya gitu. Saya ngerasain tuh tingkat keikhlasannya lebih tinggi. Nggak butuh plong. Udah insya Allah walaupun kadang kehel gitu. Tapi kalau 20 atau 18 kayaknya nggak terima gitu kalau udah masuk. Kayaknya kalau di luar merah biru tuh kayaknya gimana gitu. Tapi kalau di 50 lebih ya mungkin karena faktor kenewbian saya ya. Faktor usia. Ya karena kita itu kan gemilang di usia. Gemilang. Ya tapi itu kembali lagi tadi tidak bosan-bosan kita mengingat, kita ngobrolin di sini cuma sharing aja. Nah makanya buat teman-teman Archer, pemanah juga nih, Tante Deni, mungkin yang punya pengalaman, yuk sharing di komen. Jangan lupa juga di subscribe, di like, share. Khususnya sharing-sharing yang ini ya, pasti teman-teman banyak, teman-teman Archer banyak yang nyari rekomendasi, referensi. Ini apa sih makanannya, nah nih mulai nih ya. Sehari sebelum ini makannya bagusnya apa ya buat stamina. Kalau kita duren. sih mulai di cangkangna. Nah kalau yang pasti udah pada tahu ya pisang ya. Katanya kan stamina emang benar itu kan, yang manis-manis juga apalagi buah pisang. Makasih. Pahit pahang ya. Terus ya buah-buahan terus. Tapi ada juga sih yang teman yang ngomong gini ya, kan katanya coklat itu bisa bikin relax ya. Happy. Itu balik lagi ke kebiasaan sehari-hari. Kalau yang udah biasa makan coklat terus happy mah iya, tapi kalau seharinya makan gula merahnya, gula gitunya kayak jarang lah makan coklat itu setahun sekali gitu ya, bisa moncor atau gitu. Atau misalkan yang biasanya nyupah ya. Ya gitu, nyupah duit sampai berem di situ eces. Tapi itu dia, tapi ya makanya nih kita juga pengen banget untuk teman-teman untuk berbagi share di sini. Mungkin ada yang nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Pengen tahu gimana sih caranya bisa menghilangkan nervous pada saat sebelum pertandingan. Ya udah kalau gitu Coach Den, thank you banget. Dan hari ini kita berangkat berempat. Jadi Ana, kemudian telepon tuh Bunki ya, Teh Kiki, kemudian Coach Fitra. Coba Coach Fitra sekarang lagi ada di mana aja? Kan aku lagi bikin video. Coach Fitra lagi ke rumah saudaranya. Iya. Jadi kita berempat, kita nanti akan lihat seperti apa besok ya. Tapi sebelum besok, sekarang kita ngopi dulu ya, Coach ya. Sambil mau cari durian dulu, biar besok sebelah kita ke bawah durian. Ya dah. Tetap di sini. Jangan lupa di like, subscribe, comment, share. Apa lagi sih? Like, comment, share. Pokoknya gitulah. Bagi-bagiin pokoknya ke teman-teman. Ketemu lagi di part 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.